Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D dengan skenario tentang pelanggaran hukum di lingkup keperawatan medis. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Fahira selaku moderator. Saya Vika Fidiaer sebagai ahli keperawatan. Saya Sri Agustina Amanda sebagai LSM. Saya Rahmi Amelia Patruzi sebagai ahli keperawatan 1. Saya Romesha Ramadhani Taufik sebagai ahli hukum. Saya Nur Alisha M sebagai perawat Viko. Saya Novia Rahima sebagai ahli perawat 2. Saya Nur Salsabila Rizkan Karima sebagai saudari Pina. Saya Nur Fajirati sebagai hukum. Saya Vanessa Glory Rono Allah, saya sebagai Ibu Pina. Dan saya Revanai Najifah sebagai Ibu Atma. Seorang perawat spesialis maternitas bernama Viko melakukan aborsi pada saudari Vina berusia 18 tahun, seorang mahasiswa suatu universitas negeri semester 1. Perawat Viko telah melakukan aborsi pada tanggal 1 Agustus 2015, tepatnya di tempat praktek perawat tersebut. Namun aksi perawat tersebut kemudian diketahui oleh tetangganya dan perawat tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara, perawat tersebut diaudit terlebih dahulu kepada Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan. Dan pada tanggal 5 September 2015 dilakukan sidang kasus aborsi di kantor Kejaksaan. Pada hari ini tanggal 5 Desember 2011 akan dilaksanakan audit persidangan kasus aborsi oleh perawat Viko. Yang hadir dalam audit persidangan memberikan kesaksian dan keterangan adalah perawat Ita, keluarga pasien dan satu saksi. Yang akan memberikan tanggapan secara hukum adalah 2 ahli keperawatan dari Kementerian Kesehatan, 1 ahli hukum, dan 1 ahli dari lembaga swadaya masyarakat. Pertama-tama kita akan mendengarkan kesaksian dari perawat Viko terlebih dahulu. Perawat Viko kemudian dipersilahkan untuk maju ke depan. Apakah benar Ibu melakukan aborsi pada saudari Vina pada tanggal 1 Agustus 2015 di tempat praktik Ibu sendiri? Saya melakukan hal tersebut karena menurut hasil pemeriksaan saya, saudari Nyonya memiliki ketakutan pada janin yang akan tumbuh cacat. Baik, jika berdasarkan hal itu, apakah Ibu tahu hukuman bagi orang yang melakukan aborsi? Ya, saya tahu, tapi kan saya melakukan bukan tanpa alasan medis. Berdasarkan hukum Undang-Undang Negara Pasal 229, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahu atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika sudah tahu resikonya, kenapa masih Ibu melakukannya? Dan apakah Ibu menantang resiko itu karena tergiur dengan materi yang diberikan? Saya kasihan pada saudari Vina yang takut kalau bayinya akan cacat, dan dia ketakutan sampai menangis kalau anaknya cacat bukan berdasarkan materi. Dipersilahkan Ibu dari ahli keperawatan untuk memberikan pertanyaannya. Saudari Vina ini masih berusia 18 tahun dan tanpa suami. Bisa diprediksi bahwa kehamilan saudari Vina ini tidak direncanakan dan juga tidak diinginkan. Umur kehamilan saudari Vina adalah 3 minggu 2 hari, sedangkan tidak ada bukti bahwa saudari Vina melakukan pemeriksaan secara medik lainnya di dokter OB/GYN atau di rumah sakit. Dan juga tidak disebutkan bahwa perawat punya wewenang untuk melakukan aborsi di tempat praktiknya, harusnya dirujuk ke rumah sakit. Kita sudah disumpah profesi untuk tidak membantu segala aktivitas yang mengacu pada pengguguran janin. Tidak ada bukti otentik dari saudari Vina ataupun ibu yang menunjukkan bahwa janin tersebut cacat atau bukti medis lainnya yang potensial. Tapi bisa kita lihat secara simpatik kepada saudari Vina meski tanpa bukti. Secara simpatik terhadap saudari Vina, tapi kenapa Ibu tidak punya simpatik untuk janin yang rapuh dan tidak bisa membela dirinya sendiri? Selanjutnya yang akan bersaksi adalah keluarga pasien. Dipersilahkan untuk maju ke depan.
benar ibu adalah ibu dari saudari Vina? Ya, benar. Ibu tahu sejak kapan anak ibu hamil? Dan apakah ada yang bertanggung jawab? Dan bagaimana ibu mengetahui kehamilan anak ibu? Saya mengetahui bahwa anak saya hamil sejak umur kehamilannya 1 minggu. Saya menemukan tes kehamilan di kamarnya, tidak ada yang bertanggung jawab, pacarnya lari ke Pulau Jawa. Saya merasa marah dan takut akan segala orang bicarakan terhadap nama baik kami, dan saya belum memberitahukan kepada ayahnya. Dan setelah itu, ibu melakukan aborsi karena terpaksa. Dari mana ibu mengetahui perawat Viko? Iya, saya membawa anak saya pada perawat Viko. Saya mengetahui perawat Viko dari salah satu teman saya. Katanya, ada perawat di daerah desa yang dekat pegunungan, ada yang bersedia melakukannya. Berapa upaya ibu berikan kepada perawat Viko? Saya memberikan uang sekitar 1.500.000. Selanjutnya akan dipanggil Saudari Vina untuk memberikan kesaksiannya. Saudari Vina, kenapa Anda melakukan aborsi? Karena saya merasa malu atas perbuatan saya. Saya takut mencemarkan nama buruk keluarga saya. Padahal Anda tahu bahwa aborsi itu melanggar hukum. Pada pasal 342, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak. Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ya, saya tahu. Saya menyesal atas perbuatan saya. Selanjutnya, saksi kedua dari tetangga perawat Viko yaitu Ibu Atma dipersilahkan untuk maju ke depan dan memberikan keterangannya. Bagaimana ibu mendengar dan melihat kejadian tersebut? Pertama, saya kira ada pasien yang mau periksa. Rumah saya bersebelahan dengan rumah perawat Viko. Kemudian saya akan mandi di WC belakang, tapi saya mendengar jeritan ekstrim. Kemudian saya memanggil beberapa warga untuk meminta bantuan. Kami masuk ke rumah perawat Viko. Ternyata sedang dilakukan aborsi. Kami kemudian memanggil lurah desa. Setelah itu, beberapa waktu kemudian dipanggil polisi. Semua saksi telah dipanggil, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu dari ahli keperawatan, ahli hukum dari LSM, dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Saya berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan oleh perawat Viko adalah mutlak tindakan melanggar hukum karena membunuh janin hidup yang sebenarnya mempunyai hak untuk hidup sedari tumbuh, dan ibu saudari N dan saudari Vina terbukti bersalah melakukan aborsi atau pengguguran janin sebagai salah satu sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana. Perawat Viko terbukti bersalah diancam dengan pasal 348 KUHP tentang pembunuhan. Hukuman itu masih diperberat lagi mengingat profesinya sebagai tenaga medis atau perawat. Selain itu, polisi juga menjeratnya dengan Undang-Undang Keadilan Nomor 23 Tahun 1992. Saudari Vina dan Ibu Lina pasal 341 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 343 sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana. Perawat memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan profesional. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan perawat. Maka dari itu, tindakan perawat Viko terbukti bersalah di mata profesional keperawatan.